Jumpa lagi Jakarta Ibu TV. Seiring dengan perkembangan teknologi, kami merasa perlu ngingetin beberapa hal, terutama kalau kita lagi bahas soal laptop. Laptop yang tipis dan ringan tapi kencang itu penting untuk banyak orang. Ada orang-orang yang tidak mau atau tidak bisa kompromi untuk urusan tipis dan ringan. Jadi kalian nggak perlu mending kalau ngebandingin ke laptop yang berat, ya. Dengan laptop tipis apalagi, itu jangan dibanding-bandingin. Itu beda pangsa pasarnya, ya. Dan yang penting sekarang nih ya, akhir-akhir ini, spesifikasi menjadi kian tidak penting. Yang penting pada akhirnya adalah seberapa cepat aplikasi kita bisa bekerja. Seberapa efisiennya itu ya. Bagaimana kalau ada yang nanti membuat sebuah prosesor dengan 2 core tapi performance Adobe Premiere bisa ngalahin 10 core? Bisa jadi, karena mungkin Adobe Premiere udah nggak jalan di core-nya lagi, tapi jalan di GPU. Lalu bagaimana kalau optimalisasi mengakibatkan gaming dengan 28 nano bisa sama kencangnya dengan yang 2 nanometer? Kalian ingat kan, GPU Nvidia juga nanometernya besar, tapi performanya tinggi dan konsumsi dayanya rendah. Nah, gimana tuh? Ya, di ranah smartphone itu lebih parah lagi. Kita bisa lihat bahwa Apple bisa menghadirkan performa yang lebih tinggi dengan RAM lebih kecil, daya tahan baterai yang lebih baik dengan ukuran baterai yang jauh lebih kecil, bahkan performa yang tinggi dengan jumlah core yang lebih sedikit. Jadi, saat melihat sebuah produk yang sudah jadi sekarang ini, seharusnya kita pedulikan adalah seberapa besar performanya dan benefit apa yang didapatkan. Bukan brand, bukan spesifikasi, bukan arsitektur, bukan benchmark sintetik, tapi performa benerannya yang seperti apa. Kami setuju kalau bahas prosesor atau GPU atau komponen lainnya, kita harus bahas potensi apa yang bisa diperoleh. Tapi untuk produk yang sudah jadi seperti laptop, mari kita gunakan logika dan peduli pada hal yang sebenarnya paling penting. Apa keuntungan yang bisa kita peroleh dari produk tersebut? Nah, baik AMD maupun Intel kini berupaya membuat prosesor untuk laptop yang tipis, ringan, tapi irit daya dan punya performa tinggi seperti yang di tangan saya dari tadi ini ya. Masalah mereka adalah apakah produsen laptopnya bisa memanfaatkan prosesor-prosesor yang mereka buat untuk menghasilkan laptop yang tipis dan ringan atau keduanya ya. Tapi performanya harus bisa tetap tinggi. Jadi perkenalkan, ini adalah MSI Stealth 15M. Salah satu upaya MSI untuk mencapai impian banyak orang, laptop yang tipis, ringan, dengan performa yang tinggi. Ya, ini adalah laptop gaming MSI yang terinspirasi gaya urban atau gaya perkotaan ya. Slim, sharp, stylish, dirancang untuk punya performa tinggi tapi tetap ultra portable. Itu yang paling penting, ultra portable. Dia punya performa yang tinggi. Dia pakai Core i7 di sini, tapi Core i7 yang spesial, yang H35 yang untuk irit daya dan laptop tipis, dan GPU Nvidia-nya sudah pakai yang RTX 30 series. Walaupun juga irit daya ya. Dia ultra portable karena bodinya hanya setebal 1,61 cm dan bobotnya hanya 1,7 kg. Oke, spek dasarnya pakai Core i7 11375H. Kita udah pernah bahas berulang-ulang kali tentang prosesor ini ya. Untuk RAM dia pakai 16 GB DDR4 3200 MHz. Dual channel, sudah dilengkapi dengan 2 slot SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade sampai dengan 64 GB. Untuk SSD dia menggunakan 512 GB SSD PCIe NVMe. Sayangnya kita memang tidak bisa nambah storage kedua karena emang udah sempit banget ruang dalamnya ya. Untuk GPU dia pakai RTX 3060 laptop GPU dengan maksimum graphics power di 65 watt. Jadi ini adalah versi hemat daya. Cukup wajar karena tipis, jadi dia harus pakai versi hemat daya. 3840 CUDA cores, 6 GB DDR6, base clock 817 MHz dengan boost clock di 1282 MHz. Nah, kemudian dia juga masih punya Intel Iris Xe graphics. Salah satu kelebihan dari H35 adalah dia masih punya Iris Xe graphics yang kenceng. Ya, fungsinya untuk apa? Nanti kita lihat di Premiere ya. 96 execution unit, ini beda dengan versi 10 Gen dan ini beda dengan versi 11 Gen yang H45 juga ya. Nah, IGP Intel ini masih bisa aktif dan bisa dipakai untuk akselerasi di skenario video editing, AI dan sebagainya. Bodi laptop ini form factor-nya adalah klasik ya, clamshell. Untuk materialnya aluminium, memungkinkan dia bodinya cukup ringan tapi tetap kokoh. Lalu untuk desainnya menghadirkan desain minimalis tanpa corak pernak-pernik gaming yang terlalu banyak. Jadi penampilannya memang setuju sih, stealth
Bodinya juga slim dan stylish, ini khas MSI seri Stealth ya. Ada logo MSI Dragon yang ikonik di bagian belakang layar, juga menghias, cukup keren. Untuk warna yang kita pakai ini adalah yang carbon grey, sementara ada unit lain yang pakainya pure white ya. Dimensinya panjang 35,8 cm, lebar 24,8 cm dan ketebalan 1,61 cm. Jadi dia masuk dalam kriteria ultra portable gaming laptop dari Intel ya. Untuk bobot 1,71 kg dengan charger hanya 351 gram, membuat bobot totalnya kalau dibawa-bawa jadi 2,06 kg. Untuk layar, ini adalah layar 15,6 inci, resolusinya Full HD, IPS level panel di sini. Sayangnya dia belum 72% NTSC, dia baru 45% NTSC. MSI tanggung nih, 72% dong, 100% sRGB sekalian ya. 300 nits, refresh rate 144 Hz. Ini adalah layar khas untuk laptop gaming. Tapi dia punya lapisan anti glare, jadi masih nyaman dipakai untuk ngetik-ngetik gitu ya, karena pantulan-pantulan nggak terlalu banyak. Bingkai layar di sisi kanan kiri cukup tipis, bingkai di atas masih tergolong tipis walaupun ada kamera di situ yang 720p 30 fps. Untuk audio dia pakai 2 stereo speaker by Nahimic. Letaknya di bawah kanan kiri laptop mengarah ke permukaan meja. Ada software Nahimic juga untuk mengubah preset audio sesuai dengan keinginan pengguna. Sementara untuk kualitas audionya lumayan oke, tapi ya memang harus di atas meja ya. Jadi dia nggak lantang yang luar biasa gitu. Saya sedikit berharap bahwa speakernya ngadap ke depan aja di sebelah atas. Sayangnya ini ngadap ke bawah. Nah, untuk konektor di sisi kiri kita lihat ada satu DC in, ada satu micro SD card reader, ada satu USB 3.2 Gen 1 dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Di sisi kanan ada satu Type-C USB 3.2 Gen 2. Ini udah support display out dengan protokol DisplayPort. Lalu ada satu Thunderbolt 4 yang support protokol USB 4, display output dengan protokol DisplayPort. Lalu power delivery charging juga bisa menerima hingga 100 watt dan dia support SSD external Thunderbolt yang super kencang dan external GPU juga di sini tentunya. Kemudian ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A dan ada satu HDMI, masih ukuran besar juga di sini. Untuk wireless dia pakai Intel Wi-Fi AX201, ini sudah Wi-Fi 6 atau AX, support gigabit Wi-Fi, mendukung multi-user MIMO, dan Bluetoothnya sudah versi 5.1. Untuk keyboard, ini adalah keyboard chiclet dengan layout khas MSI. Ini nggak pakai numpad, jadi keycapsnya gede-gede di sini ya. Mau ketik sih enak di sini. Dia punya backlit RGB, lucunya Mystic Light di sini dengan satu zona warna. Dia memiliki 4 tingkat kecerahan dengan warna backlit dapat diatur melalui software MSI Dragon Center. Untuk touchpad ini ukurannya lumayan besar, tapi sayangnya dia cenderung center to laptop, jadi sedikit di sebelah kanannya spacebar. Tidak ada tombol khusus untuk klik kanan dan kiri, tapi untungnya dia sudah pakai Windows Precision Driver, jadi lumayan enak untuk dipakai. Mari kita masuk ke pengujian performa. Ada 5 pengaturan profil performa yang bisa dipilih dari software MSI Dragon Center. Ada Extreme Performance, ada Balance, ada Silence, ada Super Battery, dan ada User. Di sini pengguna dapat mengatur sendiri performance profilnya dan fan profile yang diinginkan ya. Konsistensi performanya kita bisa lihat cukup tinggi, di mana 20 kali loop Cinebench R15 itu konsistensinya tinggi sekali. Kita tidak melihat ada perubahan ya, cuman beberapa persen doang dia naik turun. Untuk burst score-nya yang tertinggi pakai R15, tentunya ini adalah performa yang tidak menghitung AVX dan lain-lain. Jadi ini adalah performa kasar dari hanya core-nya saja tanpa fitur-fitur tambahannya. Itu sudah tergolong yang sangat tinggi untuk ukuran jumlah core yang diberikan oleh si prosesor ini. Tapi hal yang paling menarik ketimbang skor-skor yang diberikan adalah minimnya gejala throttling pada performa laptop ini. Ya, jadi tipis sekali laptopnya, tapi memang ternyata prosesornya tidak throttling. Hampir nggak throttling sama sekali. Jadi memang harus segitu kayaknya ya. Memang jumlah core-nya nggak usah banyak-banyak. Yang penting performance per core-nya tinggi, nggak throttling. Jadi performanya bisa konsisten terus. Apa benar itu penting? Mari kita lihat. Kita masuk aja ke pengujian berat. Blender 2.92, BMW 27 Sin. CPU render bisa selesai dalam waktu 7 menit 26 detik. Ini kencang. GPU render pakai RTX 3060 laptop ini 45 detik. Lagi-lagi kencang. Dan karena Thunderbolt kita bisa tancap RTX 2080 Super kita di eksternal GPU-nya. Jadi dia bisa dapat total 26 detik. Lebih kencang lagi. Tersedianya TB4 atau Thunderbolt 4 ini membantu sekali kalau mau ekspansi ya. Apalagi sekarang udah mulai ada tuh yang jualan eksternal GPU. Bisa cek di toko hijau, ada tuh yang jualan. Oke, kemudian Adobe Premiere Pro CC 2021 4K render test, source videonya 4K 60 dan kita ekspor ke 4K 60 lagi dengan beberapa editing di situ. Hasilnya software only 15 menit 41 detik. Ini nggak menarik, tapi memang software only jarang dilakukan. Kalau kita lakukan pekerjaannya dengan RTX 3060-nya dan CPU
GPU juga tentunya ya. Dan lucunya di sini juga akan terbantu oleh semua kemampuan dari baik prosesor maupun GPU yang tersedia. Ini selesai semua dalam waktu 2 menit 27 detik. Ya, jadi kalau kalian mau edit 4K 60 nggak ada masalah sama laptop yang satu ini, walaupun cuma 4 core. Kenceng dia. Sementara itu kalau kalian pasti punya eksternal GPU, kalian tancap dan dia akan turun lagi bahkan sampai di 2 detik kurang, 1 menit 56 detik tepatnya untuk 4K 60 fps. Kemudian kalau 1080p gimana? 1080p 60 fps kita lakukan dengan software, ya selesai di 6 menit 27 detik. Tapi kita kan nggak pakai itu. Kita pakai RTX 3060-nya dengan prosesor, kita mendapatkan bahwa video 2 menit 7 detik ini selesai dalam 56 detik saja. Kalau pakai eksternal GPU gimana? Iya, 44 detik saja. Super kencang. Jadi memang nggak perlu peduli prosesornya apa, speknya gimana, yang penting seberapa kencang dia. Oke, sekarang mari kita masuk dalam gaming test aja. Kita langsung mulai CSGO 1080p low. Kita bisa mendapatkan 200 sampai 340 fps. Untuk mencapai frame rate yang tinggi seperti ini, kalian akan butuh prosesor yang kencang selain GPU yang kencang. Karena kalau prosesornya nggak kencang, sistem tidak akan bisa memompa frame rate setinggi ini. Lalu Dota 2 1080p fastest screen render 100%, 100 sampai 130 fps dengan scene ringan mencapai 150 fps. Lagi-lagi ini hasil yang tinggi. Shadow of the Tomb Raider 1080p highest ray tracing di medium kita dapat 80 sampai 90 fps. Lagi-lagi oke banget di sini. Padahal GPU-nya low power loh ini. Lalu Assassin's Creed Valhalla 1080p very high 50 sampai 70 fps yang kita dapat di sini. Lagi-lagi kencang. Iya, jadi kalau buat gaming kayaknya nggak ada masalah yang satu ini ya. Walaupun prosesornya low power dan GPU-nya low power. Ya, walaupun memang itu memang masih dirancang untuk gaming. Nah, kita pindah ke storage test. Di sini kita agak sedikit kecewa karena rate-nya di 1721 dengan rate di 1150 Mbps. Walaupun sebetulnya ini masih kencang banget dibandingkan SSD biasa yang di kisaran 500 Mbps, tapi untuk sebuah laptop gaming ini agak terlalu kecil ya. Maunya sih sekitar 2000-an lah atau 1800 gitu. Enak kali ya. 3000 lebih asik lagi. Tapi nggak apa-apa. Game loading masih cukup kencang kok untuk sekarang. Nah, sekarang mari kita beralih ke baterai test. Di sini MSI memilih untuk menggunakan baterai yang kecil atas nama bobot dan ketipisan dari si laptop sendiri. Ya, ini adalah baterai 52 Wh. Kalau kita tes dengan mode balance ya, brightness 50% dengan volume 25%, kita bisa melakukan web browsing dengan Chrome selama 6 jam. Sementara itu untuk video playback 1080p itu berlangsung sekitar 6 jam 40 menit. Kalau kita pakai mode super battery dia bisa akan lebih baik, jadi sekitar 7 jam. Kita sih bisa lihat bahwa daya tahan baterai masih tergolong baik mengingat kapasitas baterainya kecil dan layarnya juga 144 Hz ya. Tapi lagi-lagi kami berharap MSI harusnya bikin yang sedikit lebih besar kali ya baterainya ya. Nah, tapi di sini kita bisa untuk baterai charging ini sangat menyenangkan sekali karena dari 0 sampai 100% kita hanya butuh waktu 105 menit. Ya, 15 menit di bawah 2 jam. Jadi cepat banget. Cepat banget. 105 menit saja sudah terisi sampai penuh. Itu menyenangkan. Oke, sekarang mari kita bahas sistem pendinginnya. Sistem pendingin aktif disebut sebagai Cooler Boost 5. Ada 2 fan, 6 heat pipe dengan bilah kipas yang tipis sekitar 0,1 mm. Intake dari bawah dan lubang ventilasi di sisi sebelah atas keyboard. Ada exhaust ke arah samping dan belakang juga. Untuk suhu kerja kita pakai mode Extreme Performance dengan Cooler Boost On. Kita pakai Cinebench R15 kita 20 kali loop ya. Terlihat suhu tampak berfluktuatif di antara 84 sampai 96 derajat Celcius. Suhu seperti ini tercapai kalau kita ngeload core CPU setinggi 100% terus-menerus. Lucunya, zaman sekarang software itu sudah memanfaatkan CPU dan GPU. Jadi tidak hanya ngeload CPU sampai setinggi ini dan sekonsisten ini. Ingat, Cinebench bukan software yang kita gunakan sehari-hari. Itu hanya software buat ngetes, ya kan? Nah, software modern umumnya akan pakai GPU dan CPU. Pekerjaan juga akan jadi lebih cepat di situ ya. Nah, mari kita lihat kalau kita misalnya untuk gaming kita pakai 3D Mark Firestrike Stress Test. Kita tes di GPU, kita lihat suhu GPU-nya ada di kisaran 69 sampai 71 derajat Celcius. Nah, mari kita lihat aplikasi beneran kalau jalan. Adobe Premiere Pro CC 2021. CPU dan GPU bekerja, kita bisa lihat bahwa CPU-nya fluktuatif antara 70 sampai 90 derajat Celcius. Cuma sesekali spiking ke 94. Sementara GPU ada di sekitar 48 sampai 52 derajat Celcius. Sementara itu untuk Blender ya,
Suhu CPU ada di kisaran 90 derajat Celcius, sesekali turun ke 70 derajat Celcius. Sementara untuk GPU masih di 48 sampai 51 derajat Celcius. Yang menarik adalah pada saat kita pakai buat gaming, suhu CPU dan GPU ini kebalik ya. Suhu CPU di kisaran 59 sampai 65 derajat Celcius, sesekali spiking ke 70 sampai 71 derajat Celcius yang tidak terlalu mengecewakan ya. Lalu suhu GPU-nya ada di kisaran 56 sampai 58 derajat Celcius. Jadi GPU-nya sedikit lebih tinggi sementara CPU-nya sedikit lebih rendah di situnya. Nah, lalu suhu permukaannya seperti apa? Kita bisa lihat bahwa dengan Assassin's Creed Valhalla kita jalankan 30 menit, area palm rest berada di bawah 35 derajat Celcius. Tombol ASDW berada di kisaran 35 sampai 45 derajat Celcius. Di area tengah kita lihat suhu perlahan naik dengan puncaknya berada di tombol Y dan H yang mencapai 46 derajat Celcius. Di area kanan keyboard suhunya itu kembali turun lagi ya ke kisaran 36 sampai 40 derajat Celcius. Ya, kita lihat ini salah satu kelemahan dari laptop tipis ya. Agak susah mengatur posisi mana yang tidak boleh panas karena ya dia tipis dan prosesor dan GPU-nya kencang. Oke, kalau untuk harga berapa? Di Indonesia harganya di 25.999.000 dengan garansi 2 tahun dari MSI Indonesia. Untuk laptop yang satu ini, hal yang perlu diperhatikan adalah tadi layarnya masih 45% NTSC. Ini bisa diakalin sih pakai monitor eksternal yang pakai color gamutnya tinggi untuk editing lebih serius. Tapi di sini udah terlihat bahwa laptop ini entah kenapa oleh MSI dirancangnya memang buat gaming banget. Lalu SSD, dia juga tidak sekencang yang kami harapkan dari sebuah laptop high performance. Tapi untuk gaming nggak ada masalah dengan SSD yang seperti ini ya. Dan daya tahan baterainya tergolong biasa aja. Kami merasa bahwa kalau seandainya dia pakai Core i5 H35 harusnya lebih pas buat laptop ini. Daya tahan baterainya mesti bisa lebih lama lagi, atau kalau dikasih baterai yang sedikit lebih besar. Di sini menariknya kita bisa lihat bahwa laptop gaming yang satu ini adalah super tipis, super ringan dengan spesifikasi hardware yang tinggi. Berat cuma 1,7 kilo, tebal cuma 1,6 cm, prosesornya udah Core i7 yang baru, kemudian pakai Nvidia GeForce RTX 3060 ya. Desainnya polos, simple, kelihatan profesional, sangat cocok dikombinasikan dengan bodi yang tipis ini ya. Layar 144 Hz ini enak buat gaming ya, sayangnya bukan buat video editing. Kemudian konfigurasi RAM-nya udah siap pakai di 2x8GB dual channel, jadi 16GB totalnya. Masih bisa di-upgrade sampai 64GB pula. Jumlah dan jenis konektornya melimpah ruah, bahkan ada micro SD card slot. Konektor Thunderbolt 4 juga masih ada, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 dan chargingnya kencang banget. Iya, balik lagi kami merasa bahwa harusnya MSI mungkin pakai Core i5 aja di sini ya, supaya suhu permukaannya bisa sedikit lebih turun, performanya masih tetap kejaga, dan konsumsi dayanya bisa lebih irit lagi. Dan mungkin harganya juga agak turun ya. Kami melihat bahwa MSI Stealth 15M tetap jadi pilihan yang baik untuk yang cari laptop gaming dengan performa yang tinggi, tapi mau yang gampang dibawa kemana-mana. Lagi-lagi kami sedikit berharap bahwa layarnya harusnya 100% sRGB supaya dia tidak hanya jadi laptop gaming doang, karena kemampuannya untuk video editing luar biasa kencang. Bahkan performa grafisnya masih bisa di-upgrade lagi karena ada konektor Thunderbolt-nya. Ya, lagi-lagi ini masih tahap awal di mana MSI berusaha untuk membuat laptop yang super tipis dengan prosesor tipe seperti ini dan GPU RTX yang baru di seri 30 yang low power juga. Semoga berikutnya MSI bisa menyuguhkan yang lebih mantap lagi di sini. Sementara itu, kalau kalian carinya buat gaming dan nggak ada masalah dengan layarnya, laptop yang satu ini paling mantap dari sisi mobilitasnya. Saya Didi Irfan, Jagat TV TV.